Nama saya Sento Hariton. Di sini saya akan menjelaskan tentang impairment dan handicap serta jenis-jenis ABK. Yang pertama, anak berkebutuhan khusus atau ABK memiliki beberapa istilah yang digunakan beberapa variasi dari kebutuhan khusus seperti impairment dan handicap. Masing-masing istilah ini memiliki makna yang berbeda-beda. Yang pertama, impairment, kehilangan atau ketidaknormalan dalam hal psikologis atau struktur anatomi dan fungsinya biasanya digunakan pada level organ. Yang berikut, handicap, ketidakberuntungan individu yang dihasilkan dari yang membatasi atau menghambat pemenuhan para yang normal pada individu. Anak berkebutuhan khusus adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya, tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi, atau fisik. Anak berkebutuhan khusus juga dapat diartikan sebagai seorang anak yang memerlukan pendidikan yang disesuaikan dengan hambatan belajar dan kebutuhan masing-masing anak secara individu. Mereka secara fisik, psikologi, kognitif, atau sosial terhambat dalam mencapai tujuan kebutuhan dan potensinya secara maksimal, sehingga memerlukan penanganan yang terlihat dari tenaga profesional. Yang berikut, jenis-jenis ABK, anak berkebutuhan khusus atau yang pada masa lampau disebut anak cacat memiliki karakteristik khusus dan kemampuan yang berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Tipe anak berkebutuhan khusus bermacam-macam dengan penyebutan yang sesuai dengan bagian diri anak yang mengalami hambatan baik telah ada sejak lahir maupun karena kegagalan atau kecelakaan pada masa tumbuh kembangnya. Ada bermacam-macam jenis anak dengan kebutuhan khusus. Secara singkat, masing-masing jenis kelainan sebagai berikut. Yang pertama, tunanetra atau anak yang mengalami gangguan penglihatan adalah anak yang mengalami gangguan daya penglihatannya berupa kebutuhan menyeluruh atau sebagian, dan walaupun telah diberi pertolongan dengan alat-alat bantu khususnya masih tetap memerlukan pelayanan khusus. Yang kedua, tunarungu adalah anak yang kehilangan seluruh atau sebagian daya pendengarnya sehingga tidak atau kurang mampu berkomunikasi secara verbal. Yang ketiga, tunadaksa adalah anak yang mengalami kelainan atau cacat yang menetap pada alat gerak tulang sendi otot sedemikian rupa sehingga memerlukan pelayanan khusus. Yang keempat, anak berbakat atau memiliki kemampuan dan kecerdasan luar biasa. Anak berbakat adalah anak yang memiliki potensi kecerdasan atau inteligensi, kreativitas, dan tanggung jawab terhadap tugas atau task komitmen di atas anak-anak seusianya atau anak normal, sehingga untuk mewujudkan potensinya menjadi prestasi nyata melakukan pelayanan khusus. Yang kelima, tunagrahita atau retardasi mental adalah anak yang secara nyata mengalami hambatan dan keterbelakangan perkembangan mental jauh di bawah rata-rata sedemikian rupa sehingga mengalami kesulitan dalam tugas-tugas akademik, komunikasi maupun sosial. Yang keenam, lamban belajar adalah anak yang memiliki potensi intelektual sedikit di bawah normal tetapi belum termasuk tunagrahita. Yang ketujuh, anak yang berkesulitan belajar spesifik adalah anak yang secara nyata mengalami kesulitan dalam tugas-tugas akademik khusus, terutama dalam hal kemampuan membaca, menulis, dan berhitung atau matematika. Yang kedelapan, anak yang mengalami gangguan komunikasi adalah anak yang mengalami kelainan suara atau artikulasi atau
kelancaran bicara yang mengakibatkan terjadi penyimpangan bentuk bahasa, isi bahasa, atau fungsi bahasa, sehingga memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Anak yang mengalami gangguan komunikasi ini tidak selalu disebabkan karena faktor ketunarunguan. Yang kesembilan, tunalaras adalah anak yang mengalami kesulitan dalam penyesuaian diri dan bertingkah laku tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam lingkungan kelompok usia maupun masyarakat pada umumnya, sehingga merugikan dirinya maupun orang lain. Yang ke-10, ADHD atau GPPH, gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas, adalah sebuah gangguan yang muncul pada anak yang dapat melanjutkan hingga dewasa dengan gejala meliputi gangguan pemusatan perhatian dan kesulitan untuk fokus, kesulitan mengontrol perilaku, dan hiperaktif. Atau gejala tersebut harus tampak sebelum usia 7 tahun dan bertahan minimal selama 6 bulan. Yang ke-11, autis adalah gangguan perkembangan yang kompleks, meliputi gangguan komunikasi, interaksi sosial, dan aktivitas imaginatif yang mulai tampak sebelum anak berusia 3 tahun. Bahkan anak yang termasuk autisme infantil, gejalanya sudah muncul sejak lahir. Demikian hasil penyampaian materi saya. Terima kasih. Salam.